muslimin wal muslimat, jamaah sholat zuhur yang sangat saya hormati, dan kita berharap mudah-mudahan Allah terus memilih kita menjadi hamba-hamba yang takwa, yang insya Allah meraih kebahagiaan dunia wal akhirah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah dan sholawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada baginda mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin untuk melaksanakan tugas dan mohon maaf jika berbicara saya di hadapan ini mungkin saja mengganggu zikir dan itikaf para jamaah sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah buat kita semua. Alhamdulillah, ketika kita merasa bahwa Allah satu-satunya Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kalau kita sadari betapa Allah memaparkan dengan jelas dari mulai muqaddimah, dari mulai pembuka itu dari 114 surat di dalam Al-Quran, 113 itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua sifat Allah yang, mohon maaf, tidak bermaksud menggurui. Dua sifat Allah ini yang terus mengiringi setiap surat, yaitu sifat Rahman dan Rahim. Maha pengasih lagi maha penyayang. Hari ini kalau bukan karena kasih sayang Allah, gak mungkin saya dan Bapak itu bisa ada di tempat ini. Kalau bukan karena Rahman dan Rahimnya Allah, gak mungkin kita masih bisa bernapas sampai detik ini. Mari kita bayangkan dari kita bangun tidur sampai saat ini sudah berapa rezeki yang Allah kirimkan buat kita. Minum disediakan, makanan Allah sediakan. Memang kita yang bekerja, kita yang mencari, menggunakan badan kita, menggunakan intelektual kita. Tapi kalau kita bertanya, yang menciptakan tangan kita, yang menciptakan intelektual kita siapa? Dialah. Maka mudah-mudahan ketika kita menyadari betul Allah Tuhan kita itu Maha Rahman dan Rahim, semakin terasa betul. Saya belajar dari salah seorang ulama, salah satunya adalah Kiai Sa'di Al-Batawi. Beliau itu memaparkan seperti itu. Kalau hanya kita memakai konsep anak-anak, iman itu bisa berarti juga nanti anak-anak. Ketika masih anak-anak, perintah yang diberikan oleh orang tua kita itu kita nggak mungkin mau jalan kalau belum ada imbalan. Misalnya kita kembali ke masa lalu kita, beli garam, berapa sih harga garam? Tapi baru kita mau berangkat beli garam ke warung ketika kita sedang asik bermain, kalau ketika kita beli garam hadiahnya es krim, es mambo dan sebagainya. Kalau kita telusuri, kita kalkulasi harga garam yang kita beli untuk keperluan kita juga sebenarnya dengan harga es krim jauh lebih mahal. Baru kita mau berangkat. Tidak ada imbalan itu, gak mau kita berangkat. Padahal itu adalah untuk kita semua. Tapi lihat, sudah sampai kita seperti ini, orang tua kita tiba-tiba kirim WA dari kampung. Saya pengen banget makan ini, saya pengen banget makan itu. Itu kita yang dapat WA itu dari orang tua kita di kampung. Gak mungkin balas WA-nya dengan kalimat uangnya mana, upahnya berapa. It's impossible, gak mungkin. Tapi kita merasa malu. Kenapa kok sampai orang tua kita WA baru kita ingat orang tua kita butuh ini? Itu ada rasa malu. Sama ketika orang sudah taruh keimanannya itu mulai dewasa. Hari ini Pak, kalau saya boleh mengatakan, ini siapa sih yang masih mengontrol kita untuk sholat zuhur? Gak ada Pak. Siapa yang mengingatkan kita? Udah gak ada. Muazin hanya dari suara dari masjid. Teman kantor kayak sedikit loh Pak yang ngingetin, yuk sholat, jarang Pak. Tapi kenapa kita mau sholat? Itu berarti Allah memilih kita, iman kita tuh sudah mulai dewasa. Saya butuh sholat. Ketika saya sujud, bukan Allah yang untung, saya yang tenang. Saya yang bisa mencegah diri saya dari perbuatan keji dan mungkar. Menjadilah ibadah itu sebagai kebutuhan, bukan sebagai paksaan, kewajiban dan sebagainya. Nah, salah satu bentuk Allah sayang kepada kita, Allah bersumpah, wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Pak Kiai Sa'di sampai bicara begini Bapak sekalian. Beliau sampai berkali-kali menepuk gitu. Masya Allah, Allah sayang luar biasa sama kita. Sampai-sampai Allah yang menggunakan qasam, menggunakan sumpah. Berarti pentingnya luar biasa. Demi waktu aku bersumpah, demi masa aku bersumpah. Sebab kalau sumpah itu menggunakan selain Allah hanya boleh untuk Allah. Untuk manusia, sumpah itu hanya boleh menggunakan lafaz demi Allah, wallahi, tallahi, billahi. Tapi kalau manusia, ya hanya itu. Kalau Allah, demi masa, demi bulan, demi matahari, demi ciptaannya, Allah itu boleh bersumpah. Ada apa gerangan sampai Allah bersumpah seperti ini? Aku tidak ingin manusia itu semua rugi. Aku tak ingin hamba-hambaku itu rugi. Sebab manusia itu demi masa semuanya itu rugi. Innal insana lapis. Semua manusia itu rugi. Saya, bapak, kita nih rugi. Jangan sampai kita rugi. Ya Allah Pak, dipaparkan itu Pak. Lembut sekali Allah. Illa wal asri innal insana lafi khusr illa, kecuali kita diperhatikan kemarin Pak. Agar kali ini jangan rugi, ikuti 4 ini. Apa gerangan? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman Pak. Saya bukan merasa bangga, tapi saya merasa bersyukur. Kita ini Pak tergolong orang yang sudah punya modal pertama. Illal ladzina amanu, orang yang beriman itu tidak rugi kata Allah. Kita beriman, kita sholat, di hati kita tidak ada kalimat lain, tidak ada Tuhan lain, tidak ada sembahan lain kecuali satu, Dialah Allah. Sujud kening kita nih Pak yang begini suci terhormatnya, tadi kita nggak mikir itu. Lebih tinggi maaf dari bokong kita, lebih tinggi itu. Kepala kita lebih rendah, jidat kita lebih rendah. Kenapa? Ada iman. Illal ladzina amanu, hambaku yang tidak rugi kata Allah. Yang pertama, orang yang beriman kepadaku. Amin. Mudah-mudahan kita bukan orang yang rugi. Amin. Tetapi masih 3 lagi Pak. Ini tidak mudah. Iman yang bagaimana? Iman yang muncul dalam qalbu. Dia ucapkan dengan lisannya, dia implementasikan dengan perbuatan, amilus sholihat, yaitu amal soleh. Iman nggak kelihatan, makanya kalau udah urusan iman nggak kelihatan. Tapi nanti orang ini beriman atau tidak itu kelihatan akhirnya. Dari mana? Dari perbuatannya. Perbuatannya apa? Perbuatannya itu baik, perkataannya baik, ucapannya baik, tindak tanduknya baik, sikapnya baik. Itu. Terus terang tadi apa ya? Saya ini hari ini saya naik kereta. Motor saya taruh di stasiun, saya naik kereta, pengen ngerasain Pak. Udah lama banget, mungkin udah sejak saya SMA itu. Saya nggak pernah naik kereta lagi. Baru tadi saya naik kereta, beda. Dulu naik kereta itu kebanggaan, walaupun dulu ada tukang ayam. Beda kereta dulu kan, tukang ayam, dagang itu. Kereta di atas juga ada naik. Kayaknya saya sambil seperti ini Pak bisa naik kereta. Tadi udah keretanya halus, jalannya AC ruangannya. Itu pengen coba begitu Pak. Baru mulai stasiun Jurangmangu mau berangkat ke Pondok Ranji, hampir nyusup saya. Udah gak kuat. Iya ya, SMA punya cucu sekarang. Waktu cepet banget berlalu. Ternyata waktu berlalu itu bukan cuma umur yang kurang, kemampuan kita juga. Waduh, ini kan Allah ingetin. Dulu saya waktu SMA, saya ngelihat sekarang saya pertama turun di stasiun Palmera, cuman ada pameran ini di GOR, ya saya jalan kaki, itu masih kuat lari 1-2 putaran gelanggang olahraga Bung Karno kan. Tadi jalan dari stasiun sampai sini ngos-ngosan Pak. Masya Allah, memang betul umur itu nggak bisa dibohongi. Maka Allah jangan sampai kita rugi. Kejar amal soleh itu sedini mungkin. Dan saya masih punya harapan, karena di kereta ada lagi yang lebih parah. Dia nggak kuat diri, dia duduk. Bahkan ibu-ibu tadi rela dia bangkit dari duduknya. Ya kakek-kakek tadi dia tongkatnya dia sandarkan, dia duduk. Dalam hati masih lebih kuat saya dibanding dia kan. Saya punya harapan.
sebelum saya ke posisi kakek-kakek tadi, ya Pak, termasuk saya pribadi, ya amal soleh. Amal soleh itu kata Rasul kita menggambarkan apa? Manfaatlah untuk manusia lain, ucapannya, ya perbuatannya, tegur sapanya, paling enggak ya senyumlah kalau ketemu siapapun, ya dalam artian ya ada kebahagiaan yang tersenyum situ. Sampai Rasul membahasakan apa sabu kaliyahin Rasulullah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Iman belum tentu dia lepas dari kerugian sebelum dia buktikan dengan wa amilus sholihat. Kalau sudah wa amilus sholihat, jangan untuk sendiri. Wa tawasau bil haq, wa tawasau saling. Saya hari ini memberi nasihat, tapi saya tidak boleh menutup kuping saya untuk menerima nasihat orang lain. Saya memberikan saran buat anak, buat istri, kita juga sama seperti itu. Tapi jangan tutup telinga kita untuk menerima saran dari istri. Jangan coba-coba lah mentang-mentang suami itu imam, terus sama istri nggak pernah kita dengar kalimatnya, Pak. Saya yakin betul, saya ngaku lebih dulu dah. Nih kalau nggak punya bini yang rada cerewet nih Pak, nggak mungkin saya masih begini. Pasti. Ini namanya jadi ustaz kan kadang-kadang nyerempet-nyerempet juga. Ya, ngisi majlis taklim, apalagi ke majlis taklim yang bukan begini nih. Kalau begini kan bapak-bapak semua, apa yang saya harapkan. Kalau kalian majlis taklim ini perempuan ya, dimanapun di kampung Pak, itu majlis taklim saya ke Jawa, ke Pemalang, ya ditugaskan juga ke Payakumbuh, ke Sumatera, atau ke Kaltara, Kalimantan Timur itu Pak, masuk ke pedesaan Pak. Apa dari mana kiainya? Dari Jakarta. Siap-siap aja pulang nambah satu. Ya, ini Pak, yang saya perhatikan tadi, insyaallah Pak, beruntung dengarkan itu nasihat dari orang lain. Wa tawasau bihaq, selama itu dalam kebenaran saling. Jadi bukan memberi nasihat, wa tawasau, saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Kebenaran ini perlu disuarakan. Saya yakin betul Pak, apa yang saya sampaikan dan akan saya sampaikan, semuanya Bapak sudah tahu loh. Judulnya saja sudah disampaikan tadi. Demi masa, demi waktu, hafal semua. Tapi dengan adanya ucapan ini saya ustarakan kembali. Ini saya juga memberikan nasihat kepada diri sendiri. Andai sholat Jumat, saya pasti akan mengatakan usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya kan? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Tapi karena bukan sholat Jumat, ini sudah cukup. Saya memberikan ucapan seperti ini, nasihat buat diri dan Bapak sekalian, dan Bapak juga itu akan memberikan nasihat respon kepada saya. Kebenaran harus disuarakan. Tetapi kalau sudah menyampaikan kebenaran, saya bukan mengkultuskan Pak Kiai Sadis tadi ya, tapi karena saya sedang belajar dengan beliau, itu ketahui apa? Kalau sudah menyampaikan kebenaran, siap-siap. Karena tidak semua orang suka dengan kebenaran. Tidak semua orang itu mau menerima kebenaran. Pasti akan ditegur. Ya. Wa tawasau bis sabr. Perlu yang namanya kesabaran. Kalau ada seorang ustaz dikritik marah, dia nggak membaca kisah Rasul. Jadi ustaz sekarang enak banget, datang tempatnya sudah disiapkan, ada tulisannya lagi penceramah. Bapak datang kemari, sejadah Bapak sama dengan yang lain. Saya ada tambahan, dikasih sejadah yang lebih bagus lagi. Ya kan? Sampai duduk di sini, Bapak semua duduk memperhatikan saya. Ya, air sudah disiapkan. Mikrofon sudah tinggal pakai. Apa Rasul begini? Apa Rasul diperlakukan seperti ini? Rasul datang ketika berdiri, semua mentertawakan. Kalau saya hari ini ditertawakan Bapak, nggak kuat saya. Tapi Rasul ditertawakan, disambiti Pak, bahkan dimusuhi, bahkan akan dibunuh. Jadi kalau sekarang ini, ya, dengan zaman multimedia, dengan zaman informasi, dengan zaman medsos, dengan netizen yang luar biasa, kalau kita itu menerima saran dan kritik, apalagi hujatan, wa tawasau bis sabr, butuh yang namanya kesabaran. Ada hal lain Pak yang tidak kalah pentingnya. Kita tidak bicara konsep makro, kita bicara mikro saja. Bapak dan saya sama-sama punya keluarga. Kita punya istri, kita punya anak. Agar kita tidak rugi, sampaikan itu kebenaran, tapi balut dengan kesabaran. Menasihati istri, insya Allah lebih mudah. Insya Allah lebih mudah. Karena kita punya kesamaan visi misi untuk membimbing anak. Tapi menasihati anak,
siap-siap. Gak gampang. Zaman kita dulu enak. Kalau menurut saya, jadi orang tua zaman kita masih kecil tuh enak. Bapak kita baru bangun kita, masuk kelas, ya berisik kita. Guru dari kantor baru jalan, diem semua, enak. Sekarang dia sendiri, bapak pasti sudah merasakan. Anak disuruh sholat kalau zaman dulu baru bilang maghrib siap-siap berangkat semua. Sekarang maghrib anak kita sedang main HP. Coba suruh sholat, mudah-mudahan anak kita masih tidak seperti itu. Suruh sholat, entah. Mulai kita dengan kekerasan sedikit, dia bisa jawab. Alasannya 1000 bahasa. Bahkan saya pernah dapetin itu, ada jamaah yang mengatakan, Ustaz, saya pakai metode klasik. Bilang saja, sholat itu wajib. Kalau nggak sholat, di neraka. Saya pikir selesai kasusnya. Enggak. Anak sekarang banyak yang menjawab. Apa jawabannya? Sholat, kalau nggak sholat, neraka. Nggak apa-apa. Saya pengen coba neraka rasanya kayak gimana sih? Astagfirullah. Dari mana dia dapat? Cucu saya baru umur 4 tahun, Pak. Kaget saya itu. Kaget, Pak. Umur 4 tahun, belum sekolah anak saya, cucu saya. Umur 6 tahun, ngomong. Itu kejar itu. Pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Pelakunya siapa? Kok bisa ngomong pelakunya siapa? Itu karena sering lihat di YouTube, Pak. Bahkan ya, nomor 2 lebih parah lagi. Sombong banget. Itu kalimat sombong banget. Dari mana kalimat itu? Perasaan saya nggak pernah ngomong begitu, Pak. Kita baru ngomong, ini masuk hujan, awasin. Bapak sombong banget. Itu kalimat nada seperti sombong banget, dari mana itu? Ini. Tapi bisa, Pak, kita membatasi. Nih saya ngomong jadi kayak bukan lagi ceramah ini, Pak. Ini bisa nggak, Pak, kita totalitas melarang anak kita pegang ini, Pak? Ayo, bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Hebat kalau udah bisa. Anak sekarang cucu-cucu yang masih kecil itu, Pak, justru dia baru mau belajar main HP dulu 15 menit. Lewat itu nambah sedikit. Mau ini ulang tahun umur 3 tahun minta apa? Minta HP. Betul nggak? Ya Allah, maka betul, Pak. Masa sekarang ini, Pak, kalau kita tidak rugi, Pak, 4 ini beratnya luar biasa. Iman, insya Allah kita buat. Amin sholihat kita sedang berbuat. Tapi watawasau bil haq bukan untuk kita saja, tapi untuk orang lain, istri, anak, keluarga, sejawat, umat, itu menjadi kewajiban. Watawasau bis sabr, kesabaran itu menjadi modal utama agar dakwah itu bisa berjalan. Tanpa 4 ini, wal asri innal insan lafi, pasti rugi kusir. Kecuali 4 ini. Mudah-mudahan, Pak, iman kita tambah kuat, amal soleh kita tambah istiqomah. Yuk kita suarakan kebenaran, nerima kebenaran. Yuk kita suarakan kesabaran, dan kita pun bisa memperkuat kesabaran dalam diri kita masing-masing. Jam 12:30. Ada pertanyaan? Boleh kalau memang ada yang mau dipertanyakan. Baik, pada jemaah sekalian, mungkin saja ada yang bertanya. Kita pada siang hari ini dipersilakan. Ada, Pak? Monggo bebas saja. Ya, ada. Senjata makan tuan ini, Pak. Saya lemparkan tuh ya. Ada yang bisa. Sekarang saya ditanya nih, Pak, bagaimana solusi agar membatasi anak kita HP? Ini tugas kita, Pak. Saya nyesel juga melontarkan itu, Pak. Jadi saya ditanya ini kan, bagaimana ini, Pak? Sekarang apa? TV udah nggak menarik bagi anak, karena TV tidak bisa di apa namanya? Scroll, gesek-gesek kan, Pak. Ya scroll, gesek-gesek ya. Kalau TV dia bosen nungguin, nggak ada pilihan. Remote juga berapa sih opsinya? Kalau ini set bocah sekarang tuh bisa. Maka yang saya lihat, kalau saya nggak tega, Pak, karena itu cucu. Engkong ke cucu, apalah daya. Tapi saya lihat dari ayahnya, karena ayahnya guru pesantren, itu satu tegas. Saya batasi 5 menit, ayah batasi 5 menit. 5 menit lebih, bawa marah, ayah marah. Diawasi, 5 menit diam. Nangis, besok nggak boleh lagi. Itu mulai, Pak. Berhasilkah
berhasil sama ayahnya. Cucu saya dibatasi ayahnya masuk ke kamar saya. Engkong HP dikit ya. Saya dengar dia diomelin, Pak. Kalau saya omelin lagi, ini anak mau kemana? Ayahnya omelin, lari ke saya omelin, anak kemana? Itu dalam teori psikologi nggak boleh, Pak. Di rumah ada 2 orang, ada bapak ada ibu. Kalau emaknya galak, bapaknya jangan killer. Kalau emaknya galak, bapaknya galak, anak hancur. Ketika ibu itu galak, ayahnya melembut. Ketika ayahnya galak, ibunya melembut. Di rumah opsinya 2. Ada ayah mangkok. Gimana nih? Ayahnya bilang, Pak, ya, nah, manggil namanya aja. Jajan jangan banyak-banyak, sehari 5.000. Selesai. 5.000 betul. Ayahnya berangkat kasih 5.000, selesai. Namanya Fajar, Mas Bang. Selesai. Ayahnya berangkat, dia jajan. Pulang habis, saya dapat serangan Fajar. Ini namanya Fajar, bener kan, nggak bohong tuh ya. Namanya Fajar, serangan Fajar. Oh, jajan. Tadi kan udah kasih sama ayah, cuma dapat susu sama permen, malah pengen ciki, tega. Nggak bisa. Maaf, pertanyaan Bapak saya balikan, tetap harus ada pembatasan. Bisa atau tidaknya tergantung lingkungan. Dibebasi saja, Pak. Bahaya, Pak. Mata ini. Ini anak sekarang udah banyak yang umur SMP tebalnya itu ngalahin profesor. Banyak tuh, bahaya, Pak. Ya, karena ini radiasi itu waduh parah, luar biasa ini kan. Ya. Makanya tetap harus ada pembatasan. Bahkan saya beberapa lihat diantara dari Adi Hidayat itu kata beliau, ngasih pisau ke anak sama ngasih HP ke anak lebih bahaya HP dibanding pisau. Pisau tertusuk rumah sakit, klinik aja ada usah rumah sakit, bisa segera. Tapi ini ke depannya bagaimana? Sekarang ada saya lihat diantara YouTube, ada YouTube Kids, aplikasi YouTube. Jangan YouTube biasa, murah dulu ya. Ada permainan-permainan dan ada batasan-batasan tertentu. Makanya jangan putus asa, tetap libatkan Allah dalam segalanya. Karena korban HP, Pak, itu yang datang ke majlis kami. Majlis kami ini kan ada pelayanan cuma-cuma, mau penyakit, mau konsultasi itu dilayani dengan cuma-cuma oleh Pak Kiai Sadi. Di antaranya apa? Masalah anak yang tentang HP sampai sekolahnya berhenti, ya, ibadah nggak mau. Kata Pak Kiai cuma satu, sering bangun malam sebut namanya, baca Fatihah, serahkan kepada Allah. Jangan berhenti satu malam selama-lamanya, karena hanya Allah yang membukakan pintu hati seorang anak. Tetap libatkan Allah di atas segala. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya. Ada lagi, Pak? Selesai? Cukup? Baik, saya mohon dengan keikhlasannya kita baca Fatihah 1 kali. Esok ini momen akbar buat kita, pilkada serentak. Ya. Semoga besok berjalan dengan baik. Allah lembutkan hati kita untuk memilih yang terbaik menurut petunjuk Allah. Mohon maaf hanya menyarankan sholat istikharah ini dahulu. Mohon petunjuk siapa yang terbaik di antara yang ada menurut Allah, agar nanti tangan kita ini, hati kita dibimbing, ya, dibimbing. Kalau masalah uang ada 2 opsi, saya nggak mau 1 opsi. Kalau Pak Kiai Sadi, saya menyarankan haram menerima uang sogok itu, apapun bahasa dan cara, ya, haram hukumnya karena ada hadis. Tapi kalau menurut pimpinan atas itu uangnya terima, karena itu uang rakyat juga, uangnya terima, tapi pilih sesuai hati nurani. Tapi saya takut kalau udah kena uang mau istikharah juga yang kebayang ya hasil gitu kan. Ya, apalah itu hak Bapak sekalian. Tapi saya hanya menyampaikan bahwa menurut Pak Kiai Sadi, kami semua sepakati, kami semua jalankan, haram menerima uang sogokan, uang yang berkaitan dengan pilkada besok. Dan hari ini kita bukan membahas itu, kita baca Fatihah
semoga berjalan dengan baik ya Allah. Bimbing kita, Allah utus para pemimpin-pemimpin yang memikirkan bangsa dan negara, agar negara kita dengan pemimpin yang akan muncul ini semakin membawa rahmat buat kita semua. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila pilkada serentak Republik Indonesia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa hidayah. Kita baca doa kafarat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Ahmad Subhan Badai atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita dapat mengisi waktu kita dengan yang terbaik dalam masalah. Demikian